Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Berbahagialah orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan yang penting, saudaraku, bahwa semua nama tertulis dalam kitab kehidupan. Semua orang yang pernah hidup, kalau sekarang ini yang sudah, sedang, akan, semua nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya tidak ada yang direncanakan untuk dibinasakan atau masuk neraka. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, manusia memberontak, maka namanya dihapus. Ya. Tetapi ada ayat yang mengatakan ada nama yang tidak pernah tertulis sejak dunia dijadikan. Itu terkait dengan kitab Anak Domba. Nanti akan saya singgung kembali, akan saya jelaskan. Jadi memang ada hak prerogatif Allah, ya, yang ini zaman perjanjian lama PL, ini zaman perjanjian baru PP. Jadi ada orang yang memang tidak pernah akan menjadi anak-anak Allah, tidak pernah jadi corpus delicti. Nah ini di sini, maka tidak pernah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ini menunjuk tidak pernah ada di zaman perjanjian baru, itu maksudnya. Ya, itu hak Tuhan, saudara. Ada orang yang memang tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, oke. Lalu dipersoalkan apa bedanya ini? Kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Tadi saya mulai dengan penjelasan, kalau bicara soal kitab, asumsi kita jangan seperti buku begitu loh saudaraku. Ya. Apalagi sekarang satu microchip kecil juga bisa menyimpan jutaan data di situ. Bicara soal kitab, itu bicara soal kenyataan kasih Allah kepada manusia. Di mana Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, maka Allah menginginkan semuanya selamat. Tetapi faktanya, kalau manusia tidak taat ya di blot out, dihapus. Nah, apa maksud kata anak domba di sini? Apa bedanya? Sebenarnya kita tidak perlu membedakan dua kata ini. Kitab kehidupan anak domba itu sama. Jangan mencoba membedakan, saudaraku. Tetapi pengertian anak domba mau tidak mau pasti ada maksud. Tidak mungkin tidak ada maksud. Tidak mungkin tidak ada perbedaan. Maksud kata anak domba ini, kata anak domba mau menunjukkan bahwa kitab kehidupan menjadi berarti karena kurbannya di kayu salib. Kalau tidak ada salib, kitab kehidupan itu tidak ada artinya. Nama-nama yang tertulis di situ juga masuk neraka kabeh. Masuk neraka semua. Kalau tidak ada anak domba. Tuh, kalau ada kata anak domba, mau diingatkan, mau dikesankan, mau dijelaskan, mau ditunjukkan bahwa kitab kehidupan ini benar-benar berarti. Manusia bisa hidup, bisa disebut kehidupan kalau ada korban Yesus. Kalau tidak ini jadi kitab kematian.
Ya kan? Yang kedua, disebut kitab kehidupan anak domba karena apa? Karena ada orang-orang istimewa, yaitu anak-anak Allah yang akan menduduki kerajaan surga bersama Yesus. Yang saya jelaskan sebelumnya, akan memerintah bersama Yesus, akan tinggal di Yerusalem baru. Ini maksudnya. Jelas kan saudaraku? Itu sebenarnya panjang lebar dari tadi saya bicara itu, maksudnya itu. Nah, kemudian saya jelaskan juga tadi bahwa jangan berpikir bahwa maksud menghapus, ada nama-nama yang dihapus, itu maksudnya kata orang yang tidak suka kata itu, berkata, maksudnya memang Allah belum pernah menulis. Loh, jelas dihapus kok ngarang loh. Biasanya orang-orang itu ajarannya, didikannya adalah, pemahamannya adalah bahwa Allah menentukan orang yang pasti masuk surga dan pasti masuk neraka. Jadi dengan doktrin itu maka tidak akan menerima ada nama yang ditulis. Jadi ada nama yang tidak ditulis. Nah kalau nama tidak bisa dihapus, Tuhan nggak bisa bicara begitu. Musa tidak bicara begitu, pemazmur tidak bisa berkata begitu. Saya sudah katakan tadi di awal khotbah, ini mestinya jadi buku sendiri. Tapi karena waktunya tidak cukup, kita mencantumkan secara ringkas atau semacam summary. Tapi nanti suatu hari saya janjikan saya khotbah khusus mengenai kitab kehidupan. Ya, menjelaskan perbedaan dua kata itu, kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba satu bab. Soal kata dihapus dua bab. Nanti setiap ayat kita akan periksa itu nanti ya. Yesus jelas berkata kok, aku tidak kenal kamu. Aku tidak homologeo. Pada hari itu aku akan berterus terang. Pada hari itu aku akan homologeo. Aku tidak kenal kamu. Di Wahyu 3 ayat 5 mengatakan barang siapa yang menang aku akan homologeo. Mendeklar ini orang yang menang namanya tidak kuhapus. Ya. Dikatakan yang malu mengaku aku juga malu mengaku dia. Tapi siapa yang tidak malu mengaku aku di depan manusia, aku juga mendeklar homologeo. Jadi kan ada orang yang mau mengaku, ada yang tidak. Kira-kira siapa yang ngatur? Ya diri orang itu sendiri. Ada yang melakukan kehendak Bapa, ada yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang ngatur? Diri orang itu sendiri. Tidak mungkin Allah membuat orang itu tidak bisa melakukan kehendak Bapa, yang ini dibuat bisa melakukan. Nggak begitu saudaraku. Paulus mengatakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Kenapa bisa begitu saudaraku? Bukan ditolak manusia, Paulus tidak kelas manusia yang takut manusia. Kepada rasul-rasul pun dia juga tidak takut. Dia punya prinsip. Petrus salah pun dia tegur. Ditolak Allah. Jangan dimengada-ada. Ini maksudnya ditolak oleh manusia. Loh itu ditolak Allah. Saya khusus menjelaskan hal ini dalam pendalaman Alkitab. Entah 1 atau 2 kali pertemuan waktu itu. Kalau seseorang bertumbuh dewasa, maka Tuhan akan melibatkan dia ke dalam pelayanan. Inilah yang disebut memikul salib, menderita bersama-sama Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi orang istimewa maksudnya. Jadi tambahan kata anak domba hendak menunjukkan selain bahwa kitab kehidupan menjadi bernilai berarti karena korban Kristus, juga menunjukkan adanya orang-orang istimewa. Daniel 12 ayat 1 pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu.
Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab ini. Kitab itu, kitab kehidupan maksudnya. Ini menunjuk akhir zaman. Sungguh sangat bahagia kalau seseorang memiliki nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau kita mengerti hal ini, saudaraku sekalian, kita berkata cukup. Pokoknya namaku tertulis dalam kitab kehidupan, udah cukup. Udah, nggak minta yang lain. Sudah cukup. Mau menikah, mau tidak, mau punya rumah pribadi atau tidak, mau dihormati orang atau tidak masalah. Dengan penjelasan ini maka jelas ya, terang bahwa semua nama manusia yang pernah hidup ditulis dalam kitab kehidupan. Tetapi menjadi masalah adalah bahwa ternyata dalam kitab Wahyu ada 2 kitab tadi. Wahyu 13 ayat 8. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Ini urusannya dengan antikris. Ya, nanti kalau kita membaca seluruh pasal, waktu saya nggak habis, tapi saudara percaya yang saya katakan. Ini soal antikris. Ya, ini kalau sudah soal antikris, ini zaman perjanjian baru. Ada orang yang namanya tidak pernah tertulis, memang dia hidup di zaman perjanjian baru. Ya. Dan karena dia menolak Yesus menjadi bagian dari antikris, ya, dia tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, saudaraku. Dalam Wahyu 21 ayat 27 ditunjukkan jelas mengenai kitab kehidupan anak domba. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. 2 ayat ini yang memuat kata kehidupan anak domba. 1 bersangkut paut dengan antikris, ini pas zaman perjanjian baru. Yang kedua terkait dengan Yerusalem baru. Wahyu 21 bicara mengenai kota Yerusalem baru, orang-orang istimewa yang akan masuk pusat kerajaan atau pusat pemerintahan itu. Hanya orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan yang masuk di dalamnya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Kitab kehidupan anak domba hanya memuat orang-orang yang telah menderita bersama dengan Tuhan. Orang yang pikul salib, orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu orang-orang istimewa. Memang pada dasarnya kita tidak perlu membedakan adanya kitab kehidupan dan kitab kehidupan. Seakan-akan ada 2 lembar begini. Enggak. Kitab kehidupan anak domba ini sebenarnya ya sama saja. Tapi kalau disebut anak domba berarti ada peran anak domba, salib yang membuat kitab kehidupan menjadi berarti atau bernilai. Memang pada dasarnya kita tidak perlu membedakan adanya kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Tapi jika kitab Wahyu mencantumkan kalimat anak domba, tentu bukan tanpa maksud dong. Nah maka kita lihat itu. Di mana ada ayatnya. Pasti terkait dengan antikris. 2, pasti terkait dengan soal Yerusalem baru. Nah untuk memecahkan masalah ini kita harus memahami adanya 2 kelompok manusia dalam kerajaan Allah atau di masyarakat langit baru bumi baru. Saudaraku. Di dalam kitab Wahyu kita temukan 2 jenis kitab ini. Sebenarnya di situ sekaligus ada pemisahan, separasi. Ada kelompok yang memerintah, kelompok yang tidak diperintah. Ada orang-orang khusus yang bisa disimbolkan dengan 144.000. Tapi saya tidak mengatakan jumlah definitif ya. Dan jumlah manusia yang tidak terhitung. Tapi semua pakai jubah putih. Tuhan yang memikul dosa mereka loh. Dan mereka orang-orang yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Ini pertemuan ke-12. Anda harus jelas dari pertemuan pertama. Dan setiap kali pertemuan bisa 2 kali, 3 kali. Anda bayangkan betapa banyak itu yang harus saudara tahu. Jadi jangan hanya sepotong mendengar saya kali ini Anda potong. Jadi saya harap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengikuti pelajaran ini bisa mengikuti sejak awal. Faktanya memang ada orang-orang yang tidak pernah berkesempatan menjadi umat pilihan.
Artinya tidak memiliki kesempatan mendengar Injil, tidak pernah sempat dikembalikan ke rancangan semula. Mereka orang-orang yang sejak semula namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tidak dikelompokkan di kelompok itu. Tetapi menghadapi antikris. Itu juga pergulatan antara menang dan kalah. Tapi kita telah membaca tadi di Wahyu, ya saudaraku sekalian, Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang, ya aku berikan dia jubah putih dan aku akui homologeo, ya, dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ini pasti orang-orang yang istimewa dan ternyata ada kitab kehidupan anak domba. Kelompok ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, ya. Seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 20, bahwa nama orang pilihan yang melayani Tuhan terdaftar di surga. Kamu jangan senang aja iblis tunduk kepada kamu. Berbahagialah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak perlu ditambah kitab kehidupan anak domba. Tapi jelas ada di dalam kitab kehidupan. Kalau ditambahkan anak domba kenapa Pak? Satu, bahwa karena Yesus itu kitab kehidupan jadi berarti, bernilai. Kalau tidak jadi kitab kematian, saudara. Semua yang tertulis namanya di situ masuk neraka semua kok. Yang kedua, adanya pembedaan orang-orang khusus. Jelas? Oke. Dalam Filipi 4 ayat 3, Filipi 4:3 tertulis, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Cukup kitab kehidupan. Makanya kita tidak mencoba memisahkan nama dua kitab itu. Ya, maka jangan dibayangkan ini loh yang tulis kitab kehidupan, ini kitab kehidupan domba. Ya pokoknya dua-duanya ada di dalam dunia akan datang, dua-duanya ada. Tapi kenapa disebut ada anak domba? Karena anak domba yang membuat kitab itu berarti. Kalau tidak jadi kitab kematian loh. Tidak seorang pun masuk surga. Yang kedua, bagaimanapun ada orang-orang istimewa. Oke. Jadi Sunsugos dan teman-teman Paulus dalam pelayanan inilah orang yang berjuang dan menderita untuk Injil. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus, jelas itu. Dan aku akan homologeo, mengaku, menyaksikannya secara resmi, to declare, dan menyaksikan secara terbuka bahwa ada nama-nama tertentu diakui sebagai pemenang. Nah, kalau hanya tertulis dalam kitab kehidupan, tidak perlu dinyatakan secara resmi seperti ini, maka ada kehidupan anak domba. Tentu saja tidak banyak orang yang mengalami kemenangan seperti yang diraih oleh Tuhan Yesus. Sehingga nama-nama yang tertulis dalam kehidupan anak domba tidak banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Harus saya tegaskan bahwa orang-orang yang berpotensi namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba ditentukan oleh Allah Bapa. Siapa orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru itu? Ini nampak dari pernyataan Tuhan Yesus kepada keluarga Zebedius ketika ibu Zebedius minta supaya anaknya duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Yesus berkata, Bapa yang menentukan. Tuh, ada yang ditentukan hidup di zaman perjanjian baru mendampingi Yesus, atau kita yang sekarang hidup memang tidak langsung mendampingi Yesus secara fisik, tapi kita mendampingi Yesus sekarang ini. Kita ini mendampingi Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Maka saya kubah lagu. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku.
sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Orang tuh gak bisa berjuang untuk Tuhan kalau masih menyisakan untuk dirinya sendiri. Kalaupun dia berjuang, pasti ada korupsi di situ. Aduh, itu sudah saya lakukan dulu, saudara. Korupsi-korupsi itu yang orang tidak tahu, tapi kita tahu, kita korupsi. Sekarang kita belajar tidak korupsi. Ya, kita belajar tidak korupsi. Kita mau jadi anak Allah yang benar, yang baik. Jadi orang-orang yang berkesempatan menjadi orang percaya adalah orang-orang yang istimewa. Keistimewaannya adalah hidup zaman anugerah di mana Yesus datang. Ia bisa mendengar Injil dengan benar. Ia memiliki potensi dipimpin Roh Kudus untuk menjadi sempurna. Bahkan Allah menggarap dia melalui segala peristiwa. Sekali lagi sebenarnya dua kitab tidak bermaksud tidak menunjukkan ada dua buku, tapi adanya kenyataan dua kelompok manusia, yaitu mereka yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai anggota keluarga kerajaan dan masyarakat. Jadi kalau kita mau simpulkan lagi bahwa kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba itu bisa tidak mutlak berbeda, tetapi bisa relatif berbeda. Secara mutlak tidak berbeda. Ya namanya mereka semua hidup di langit baru, bumi baru. Jadi tidak dibedakan mutlak. Tapi relatif bisa dibedakan. Karena tidak mungkin kitab kehidupan anak domba sama dengan kitab kehidupan. Tidak mungkin persis. Kenapa? Ya kita membacakan kitab, bicara soal kitab kehidupan anak domba, pasti ini menunjuk satu urusannya dengan antikris. Ya. Yang kedua menunjuk pada orang-orang istimewa yang tinggal di Yerusalem baru. Saya ini belum sempurna, saudara. Tapi saya terus terang ngotot banget, ingin benar tuh ngotot. Saya banyak kekurangan kelemahan benar, tapi saya ngotot mau benar. Benar ingin benar dan mau pulang ke surga. Sungguh-sungguh mau pulang. Makanya saya mau berkemas-kemas. Ya, jadi kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan lalu masih mau cari kesenangan dunia, Anda cuma berorganisasi. Di dalamnya Anda punya agenda pribadi. Sorry, Anda melukai Tuhan nanti. Ya, kalau untuk orang Kristen baru ditolerir, tapi kalau sudah jadi Kristen lama, waduh Anda melukai Tuhan. Oke, tadi saya singgung mengenai Wahyu 17 ayat 8. Tertulis, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ayat ini sangat sulit dimengerti. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ini kalau setiap kata saya jelaskan waktu saya habis, saudara. Ya. Tapi sebaiknya kita tidak membahas setiap kata. Yang penting begini, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan mereka di sini? Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Mereka yang dimaksud adalah komunitas yang tinggal, dwelling. Kata tinggal di situ katoi kontes, yang memiliki kasus verb participle present active nominative maskulin plural. Dari akar kata katoikeo, ya. Mereka yang melihat binatang itu. Nah, binatang ini personifikasi dari iblis atau yang terkait dengan Lucifer. Nah, saudaraku sekalian, kalimat mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan terkait dengan kemahatauan Allah.
Ya. Memang tidak tertulis dari dulu. Jadi di sini kita melihat ada Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Nih, makanya kalau cepat-cepat itu saudara bingung, saya stres. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Dua-duanya ada kalimat nama yang tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Nama tidak tertulis. Nah ini bisa juga jadi alasan tuh ada nama yang tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Lalu timbul pikiran begini saudara. Ada nama yang tertulis, ada nama yang tidak tertulis. Jadi ada nama-nama yang nggak tertulis, tapi ada nama-nama yang tertulis. Lalu kalau sudah tertulis, kenapa sampai dihapus? Ya enggak usah ditulis saja, daripada ditulis lalu dihapus. Apa bedanya dihapus dengan yang tidak tertulis? Anda paham enggak ya? Ada orang berpikir memang Pak maksudnya terhapus itu memang tidak tertulis sejak dulu. Loh lah beda loh kalimat terhapus namaku. Silakan Bapak Tuhan menghapus namaku tapi jangan meninggalkan bangsa ini. Jelas Wahyu 3 ayat 5 tadi jelas namanya tidak kuhapus. Jadi ada kemungkinan dihapus. Gimana sih? Ya memang ada nama-nama yang tidak tertulis. Jadi Allah mengizinkan orang hidup lalu masuk neraka. Nggak mungkin, yang benar itu semua tertulis. Semua tertulis. Kok ada kalimat nama tidak tertulis? Nah ini tadi dua ayat ini ada kesamaan, ada kalimat itu. Kesamaan yang kedua ini bicara soal antikris. Atau binatang itu, atau Lucifer, atau kuasa gelap. Yang ketiga, ini zaman perjanjian baru. Nggak mengada-ada, ini semua begini, nggak dikarang-karang. Bener ini, udah persis bener. Artinya nama tidak tertulis terkait dengan antikris. Saudaraku sekalian, ini zaman perjanjian baru. Nah kalau 13 ayat 8 ini jelas, tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, jelas. Jelas itu. Tidak tertulis namanya ya, sejak dunia diciptakan ya, di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya jelas karena mereka hidup di zaman perjanjian baru. Urusannya dengan antikris Lucifer. Tidak tertulis. Tapi di sini tidak ada kata kitab kehidupan. Yang di sini ditulisnya hanya tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Nggak ada kitab kehidupan Pak. Tapi kesamaannya ada, ini soal antikris dan zaman perjanjian baru. Ya, logikanya ini pasti menunjuk ke orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, saudaraku. Ya. Untungnya ini duluan ayatnya, bukan ini. Kalau ini duluan susah mempertahankan argumentasi itu. Tapi karena ini duluan, tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba terkait dengan antikris dan zaman perjanjian baru, saudaraku. Maka ketika ditulis juga tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ini terkait dengan sama-sama antikris. Ini zaman di PB, ya pasti ini soal kitab kehidupan anak domba. Ya. Tapi kalaupun itu tidak dipersoalkan ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa semua nama memang ditulis dan bisa dihapus. Kata dihapus ini sudah nggak bisa dibantah. Kalau orang masih nekat mau membantah, waduh, saya sih nggak bisa mengerti nekatnya itu loh, nekat ngawurnya itu loh, maksa banget gitu loh. Jelas dihapus. Kalau jelas bisa dihapus, tolong deh jangan dikarang-karang ya. Ada nama-nama yang memang
memang nama-nama tidak tertulis. Jadi kalau kalimat dihapus itu artinya memang belum pernah ditulis. Loh, ya beda dong. Tapi Pak, ada ayatnya tidak pernah tertulis sejak dunia dijadikan. Nah, ini tadi saya jelaskan Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Konteksnya pasti terkait dengan personifikasi dari antikris, binatang, dan itu pasti menunjuk zaman perjanjian baru. Jelas dong, tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kenapa? Ya karena mereka tidak pernah hidup di zaman perjanjian baru, tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi orang istimewa yang tinggal di Yerusalem baru. Nah, lalu satu lagi luar biasa, saudara. Ayat ini ya, kalau firman Tuhan mengatakan mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Menegaskan dan menekankan betapa malangnya orang yang mendapat kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan, kesempatan dimuliakan bersama Yesus, kesempatan melawan antikris dan menunjukkan kesetiaan kepada Yesus, tetapi tidak masuk di dalam kerajaan itu, tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, tidak masuk ke dalam Yerusalem baru. Betapa malangnya. Anda ngerti saya ngomong apa? Saya jawab, saya jelaskan lagi. Jadi kalau sampai ditulis ya, tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia diciptakan, atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah sejak dunia diciptakan, itu tidak menunjukkan betapa malangnya mereka yang hidup di zaman perjanjian baru, yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, yang bisa punya kesempatan kesetiaannya dengan menolak antikris. Kalau di dalam Wahyu pasal 17 menolak pelacur yaitu Babel itu, keduniawian. Punya kesempatan membuktikan Tuhan Yesus, aku memilihmu Tuhan. Lalu tidak melakukan, tidak mendapat kesempatan menjadi orang-orang yang mulia di dalam kerajaan Tuhan Yesus. Tidak mendapat kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Betapa malangnya. Ngeri saudaraku ya. Kitab kehidupan memuat nama-nama orang yang diperkenan masuk dunia akan datang setelah melalui proses pengadilan Allah. Mereka diperkenan masuk dunia akan datang karena mereka telah melakukan kebaikan kepada sesamanya. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita pastikan nama kita tidak terhapus? Itu kan yang penting. Nah, ada pertanyaan yang ditujukan ke saya berkali-kali. Berkali-kali ditanyakan ke saya. Pertanyaannya mengatakan begini, Pak, kapan ya pengadilan Tuhan itu digelar? Nah, ini dia saudaraku. Kapan? Ini kan kalau orang tuh suka bikin peta zaman urut-urutannya ya saudara. Dan ini pasti itu dipersoalkan kalau orang mati. Itu langsung masuk ke Hades atau Sheol. Ini saya jelaskan sampai 2 kali pertemuan ini. Ya, Hades. Dari Hades nanti menunggu kedatangan Tuhan, ada yang diangkat ke Samayim, surga maksudnya. Saya tidak perlu tulis dalam bahasa saya. Aslinya saya sudah tulis berkali-kali. Ya, nanti dikira mau sok lagi, tapi memang saya bisa. Ya. Dan ini surga maksudnya saudara, Oranos. Lalu ini neraka. Pertanyaannya, di mana pengadilan berlangsung? Di sini, setelah dibangkitkan bisa. Tapi kalau sudah mati ini kan di luar waktu saudara. Anda nggak perlu tanya kapan. Karena mau sekarang, kemarin, besok sudah tidak ada perjalanan waktu seperti di bumi.
Jadi memang tidak perlu dipersoalkan. Hanya, ini indahnya. Sejak kita hidup ini sebenarnya kita sudah bisa menggelar pengadilan itu. Jangan nunggu nanti di hadapan Allah baru diperiksa. Kita periksa diri setiap hari. Supaya kita jangan di blot out, dihapus nama kita dari kitab kehidupan. Kita harus menang supaya dipakaikan pakaian putih, dideklar, di homologeo, kita adalah kekasih Allah, dan kita akan duduk bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Jadi sebenarnya perjalanan hidup sekarang ini sudah mulai penghakiman, dimulai dari rumah Allah, kata firman Tuhan. Jadi ketika kita mati, kita sudah ada pemisahan Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Jadi soal pengadilan Allah yang penting adalah fakta adanya pertanggungjawaban. Yang penting fakta adanya pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu jangan nanti nunggu kita di pengadilan, sekarang kita mulai. Jadi kita itu tidak masih spekulasi, ini saya masuk surga atau masuk neraka ya. Yakin namaku tercatat, tidak terhapus. Maka kemenangan-kemenangannya harus dimulai tiap hari. Kalau kita kalah juga kita tahu. Waktu kita dihina orang, difitnah, gimana reaksi kita. Ketahuan kan? Waktu kita diberi kesempatan berbuat dosa, kita ambil enggak kesempatan itu atau kita tolak? Waktu kita diberi kesempatan menikmati dunia, kita nikmati atau kita buang untuk supaya kita bisa menikmati Tuhan. Saya hari-hari ini tercekam dengan satu hal, saudaraku. Yang tadi saya katakan. Apa? Kalau kita masih menyisakan sesuatu, waduh saudaraku, kita akan menyesal. Kenapa aku menyisakan ini? Apalagi kalau kita menghabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Dan ternyata semua kesenangan itu tidak ada artinya waktu kita meninggal dunia. Duh, betapa celaka dan menyesalnya. Maka dari tadi pagi saya mengatakan, saya berkata, Tuhan, Engkau tahu aku tidak menyisakan apapun. Jika aku menyisakan, Tuhan tolong aku untuk melepaskannya. Aku mau mati. Kan ada lagu yang saya tulis, kalau hari ini hari terakhirku itu. Kalau hari ini hari terakhirku. Ya kan? Mestinya hidup telah bersih di matamu. Itu kan? Coba dimunculkan lagunya. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Nah, ini kalimatnya bagus. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, halo Tuhan, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan
siapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Saya sendiri juga setengah mati loh untuk benar, saudara. Aduh, gak gampang, saudaraku. Kalau gak punya tekad yang kuat, kita gak punya sikap yang benar. Sikap yang benar tidak disertai dengan pembiasaan atau ketekunan, tidak jadi. Ada pertanggungjawaban. Jadi jangan kita spekulasi, nama kita dihapus atau tidak ya. Oh, enggak perlu begitu. Kita harus punya kepastian. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan tidak terhapus. Karena kita punya langkah-langkah hidup yang benar. Kalau hari ini hari terakhirku, kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, siap menghadap pengadilan Tuhan. Jangan saudara memiliki perhatian kepada sesuatu lebih dari masalah ini. Ini masalah utama. Dan kata utama mestinya tidak tepat loh. Masalah satu-satunya. Betapa indahnya waktu kita meninggal dunia, Tuhan menyambut kita. Betapa indahnya, saudaraku. Jadi saya juga tidak mau berkhotbah seperti ini lalu saudara hanya ngerti deh, ngerti, aduh bagus ya, ada penyingkapan ya, logis juga sih, aduh bagus juga. Tapi Anda tidak berubah, capek deh. Untuk apa saya begini? Untuk apa? Saudara harus berubah.